Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Malasari dengan NIM 2303200. Saya dari kelas 6A Agribisnis dengan MK Negosiasi dan Advokasi Bisnis. Baik, di sini saya akan memaparkan materi atau menjelaskan materi yang berjudul Manajemen Krisis dalam Advokasi Agribisnis. Nah, sektor agribisnis merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, di mana sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan kondisi iklim yang mendukung kegiatan pertanian. Nah, Indonesia menjadi salah satu sektor agribisnis sebagai salah satu penopang utama dalam penyediaan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agribisnis tidak hanya mencakup dari kegiatan budidaya, tanaman dan peternakan, tetapi juga meliputi seluruh rangkaian aktivitas mulai dari penyediaan sarana produksi, pengolahan hasil, pemasaran, lalu distribusi hingga pelayanan dukungan serta berkaitan dengan produksi pertanian. Dalam perkembangannya, sektor agribisnis menghadapi berbagai perubahan yang berlangsung sangat cepat, yaitu globalisasi, kemajuan teknologi informasi, perubahan pada konsumsi masyarakat, perubahan iklim, serta dinamika kebijakan pemerintah setelah menciptakan lingkungan usaha yang semakin kompleks. Nah, kondisi tersebut menuntut pelaku agribisnis untuk mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Di sisi lain, perkembangan tersebut memberikan banyak peluang bagi peningkatan produktivitas dan juga peluasan pasar. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan yang dapat mengganggu stabilitas usaha agribisnis yang apabila tidak dikelola dengan baik. Nah, selain itu, tantangan yang semakin sering muncul dalam sektor agribisnis adalah terjadinya krisis yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Nah, stabilitas pasar maupun keberlangsungan suatu organisasi pada satu usaha. Nah, krisis dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti penyebaran informasi yang tidak benar mengenai suatu komoditas. Nah, isu kalangan pangan, lalu perubahan kebijakan pemerintah yang mendesak. Nah, yang mendadak. Nah, lalu konflik kepentingan antar pelaku usaha hingga tuduhan terhadap suatu produk pertanian dapat merusak citra dan reputasi komoditas tersebut. Nah, dalam era digital saat ini, sebuah informasi dapat menyebar dengan sangat luas dan cepat melalui media sosial dan juga berbagai platform komunikasi lainnya. Akibatnya, suatu isu yang awalnya itu bersifat lokal dapat berkembang menjadi perhatian publik dan dalam waktu yang singkat. Nah, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat itu memperoleh dan menyebarkan informasi. Saat ini masyarakat dapat mudah dengan mengakses berbagai berita dan informasi melalui internet tanpa harus menunggu media cetak atau siaran televisi. Nah, meskipun memberikan kemudahan, kondisi tersebut itu juga meningkatkan resiko penyebaran hoaks, minim informasi dan disinformasi yang dapat mempengaruhi resepsi masyarakat terhadap suatu isu agribisnis. Nah, informasi yang tidak akurat seringkali menimbulkan kepanikan, kesalahpahaman, bahkan konflik yang dapat berdampak pada petani, pelaku usaha maupun konsumen. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengelola informasi dapat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas sektor agribisnis. Nah, dalam menghadapi berbagai permasalahan tersebut, kegiatan advokasi memiliki peran yang sangat penting. Advokasi merupakan upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan suatu kelompok, organisasi, atau masyarakat agar memperoleh dukungan, perlindungan maupun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu dalam konteks agribisnis, advokasi dapat dilakukan oleh sekelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan juga berbagai organisasi yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan pertanian.
Lalu melalui advokasi, berbagai permasalahan yang dihadapi petani dan juga pelaku agribisnis dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat. Nah, namun demikian, proses advokasi tidak selalu berjalan dengan mudah. Dalam praktiknya, kegiatan advokasi sering menghadapi berbagai tantangan berupa penolakan, kritik, ancaman, maupun penyebaran informasi yang dapat melemahkan tujuan yang ingin dicapai. Lalu peredaran perbedaan kepentingan antar kelompok seringkali memicu munculnya konflik yang dapat berkembang menjadi krisis apabila tidak ditangani secara tepat. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam advokasi juga berpotensi menghadapi serangan terhadap reputasi organisasi maupun individu yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap gerakan yang sedang dilakukan. Nah, krisis yang terjadi dalam kegiatan advokasi agribisnis itu dapat memberikan dampak yang sangat luas. Nah, dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh organisasi yang melakukan advokasi, tetapi juga dapat mempengaruhi petani, pelaku usaha, pemerintah, masyarakat sebagai penerima manfaat dari kebijakan yang diperjuangkan. Nah, krisis yang tidak tertangani dengan baik itu dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik, menurunnya dukungan masyarakat, terganggunya hubungan dengan berbagai pihak. Nah, sehingga kegagalan dalam mencapai tujuan advokasi. Lalu diperlukannya suatu pendekatan yang mampu membantu organisasi dalam menghadapi dan juga mengelola berbagai situasi yang berpotensi dalam menimbulkan krisis. Nah, salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah manajemen krisis. Nah, di mana manajemen krisis ini merupakan salah satu serangkaian proses yang dilakukan untuk mengantisipasi, mempersiapkan, merespon, dan juga memulihkan kondisi organisasi ketika menghadapi suatu krisis. Tujuannya adalah manajemen krisis meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa serta menjaga keberlangsungan aktivitas organisasi. Nah, dalam konteks advokasi agribisnis, manajemen krisis menjadi sangat penting karena berkaitan erat dengan upaya mempertahankan kredibilitas, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memastikan bahwa tujuan advokasi itu tetap dapat dicapai meskipun menghadapi berbagai masalah atau berbagai hambatan. Nah, penerapan manajemen krisis dalam advokasi agribisnis itu tidak hanya berfokus pada penanganan masalah ketika krisis itu terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan melalui identifikasi risiko, pemantauan lingkungan, pengelolaan informasi, serta penyusunan strategi komunikasi yang efektif. Organisasi yang memiliki kesiapan dalam menghadapi krisis akan lebih mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat sehingga dampak yang ditimbulkan itu dapat diminimalkan gitu. Dan selain itu, kemampuan dalam penyampaian informasi yang akurat dan juga transparan kepada masyarakat juga dapat menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik selama proses penanganan krisis itu berlangsung. Nah, seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan yang dihadapi sektor agribisnis, pemahaman mengenai manajemen krisis menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Nah, gitu. Setiap individu maupun organisasi yang terlibat dalam kegiatan advokasi perlu memahami bagaimana cara mengidentifikasi potensi krisis, menyusun strategi penanganan, lalu menghadapi minim informasi serta melakukan evaluasi setelah krisis itu berakhir. Dengan pemahaman tersebut, kegiatan advokasi dapat berjalan secara lebih efektif dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pengembangan sektor agribisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, materi ini mengenai manajemen krisis dalam advokasi agribisnis menjadi penting untuk dipelajari. Melalui pemahaman terhadap konsep strategi dan penerapan manajemen krisis, diharapkan berbagai pihak yang terlibat dalam sektor agribisnis dapat lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Nah, kenapa sih penting manajemen krisis dalam advokasi agribisnis? Nah, jadi perkembangan sektor agribisnis yang semakin dinamis menuntut setiap pelaku usaha, organisasi maupun kelompok advokasi itu memiliki kemampuan dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Nah, perubahan tersebut dapat berasal dari faktor ekonomi, sosial,
politik, lingkungan, maupun teknologi yang sewaktu-waktu dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan agribisnis. Nah, dalam situasi tertentu, perubahan tersebut dapat berkembang menjadi suatu krisis yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap organisasi, pelaku usaha, petani, maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai manajemen krisis menjadi sangat penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan advokasi agribisnis. Manajemen krisis memiliki peran yang sangat penting dalam membantu organisasi mengidentifikasi berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Nah, melalui manajemen krisis, organisasi dapat mengenali berbagai risiko sejak dini, sehingga langkah-langkah pencegahannya itu dapat dilakukan sebelum suatu masalah itu berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Kemampuan untuk mendeteksi potensi masalah sejak awal merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Lalu, dalam kegiatan advokasi agribisnis, keberhasilan suatu program sangat ketergantungan pada tingkat kepercayaan masyarakat. Nah, di mana kepercayaan tersebut dapat dibangun melalui transformasi, konsistensi, serta kemampuan organisasi dalam menyampaikan informasi yang akurat. Ketika terjadi krisis, kepercayaan publik seringkali menjadi aspek utama pertama yang terdampak. Nah, masyarakat dapat dengan mudah kehilangan kepercayaan apabila organisasi dianggap lambat dalam memberikan respon atau tidak mampu memberikan penjelasan yang jelas mengenai permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, manajemen krisis berperan penting dalam menjaga dan mempertahankan kepercayaan masyarakat melalui komunikasi dan juga berbasis dengan fakta gitu. Selain menjaga kepercayaan publik, manajemen krisis juga berfungsi untuk melindungi reputasi organisasi, di mana reputasi merupakan aset yang sangat berharga bagi setiap organisasi maupun kelompok advokasi. Nah, reputasi yang baik itu dapat meningkatkan dukungan masyarakat, memperkuat hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, serta memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Nah, sebaliknya juga, reputasi yang rusak akibat penanganan krisis yang berkurang itu dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang sulit diperbaiki. Nah, dalam era digital saat ini, kerusakan reputasi dapat terjadi dalam waktu yang sangat cepat karena informasi dapat menyebar lebih luas melalui media sosial dan juga berbagai platform yang digital lainnya. Nah, pentingnya advokasi agribisnis, manajemen krisis ini juga penting karena berkaitan dengan keberlangsungan program dan juga kebijakan yang sedang diperjuangkan. Nah, di mana berbagai isu seperti perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi harga komoditas, serta konflik kepentingan hingga penyebaran hoax itu dapat menghambat proses advokasi yang sedang dilakukan. Jika organisasi tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi situasi tersebut, maka tujuan advokasi yang telah direncanakan dapat mengalami kegagalan. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengelola krisis menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas suatu kegiatan advokasi. Perkembangan teknologi informasi turut memperkuat pentingnya penerapan manajemen krisis. Saat ini masyarakat memperoleh informasi dari berbagai sumber yang tidak semuanya itu dapat dipastikan kebenarannya. Nah, hoax dan juga minim informasi seringkali menjadi penyebab munculnya keresahan di masyarakat. Dalam sektor agribisnis, informasi yang salah mengenai harga pangan, kualitas produk, maupun kebijakan pemerintah itu dapat menimbulkan kepanikan dan mempengaruhi stabilitas pasar. Oleh karena itu, organisasi advokasi perlu memiliki strategi komunikasi yang efektif untuk memberikan klarifikasi dan memastikan masyarakat itu memperoleh informasi yang benar. Manajemen krisis juga berperan dalam meningkatkan kesiapan organisasi terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan. Organisasi yang memiliki sistem manajemen krisis yang baik umumnya lebih siap untuk menghadapi berbagai perubahan karena telah memiliki prosedur, sumber daya, serta strategi yang jelas dalam menangani situasi darurat. Nah,
Kesiapsiagaan tersebut memungkinkan organisasi untuk bertindak lebih cepat dan lebih efektif dibandingkan organisasi yang tidak memiliki perencanaan krisis. Nah, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen krisis memiliki peran yang sangat penting dalam advokasi agribisnis. Manajemen krisis membantu organisasi dalam menjaga kepercayaan publik, melindungi reputasi meminimalkan dampak negatif, dan juga meningkatkan kesiapsiagaan serta mendukung keberhasilan kegiatan advokasi. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan manajemen krisis perlu menjadi perhatian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sektor agribisnis maupun menghadapi berbagai tantangan yang muncul secara efektif dan juga berkelanjutan. Nah, mengenai konsep dan manajemen krisis dalam advokasi agribisnis, pada bagian ini saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian dari manajemen krisis, pengertian advokasi agribisnis, tujuan penerapan manajemen krisis, lalu serta karakteristik krisis yang umumnya itu terjadi dalam suatu organisasi atau kelompok advokasi. Nah, secara umum, manajemen krisis terdiri atas beberapa tahapan utama, yaitu tahapan pertama adalah identifikasi potensi krisis dan mengenali berbagai faktor yang berpotensi menimbulkan masalah bagi organisasi. Tahapan yang kedua adalah persiapan dan juga perencanaan, yaitu penyusunan strategi yang akan digunakan apabila krisis benar-benar terjadi. Tahapan yang ketiga adalah respon krisis, yaitu tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan situasi dan juga meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Tahapan keempat adalah pemulihan, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi organisasi seperti semula. Tahapan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, yang dimana proses pembelajaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan organisasi dalam menghadapi krisis di masa yang akan datang. Nah, dalam pengembangan modern, manajemen krisis tidak lagi dipandang hanya sebagai alat yang mengatasi masalah, tetapi juga sebagai strategi untuk membangun ketahanan organisasi. Nah, di mana organisasi yang mampu menghadapi krisis dengan baik seringkali memperoleh kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat karena dianggap memiliki kemampuan dalam mengelola tantangan secara profesional. Nah, dengan demikian, manajemen krisis dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Pada sektor agribisnis, keberadaan manajemen krisis menjadi semakin penting karena sektor ini memiliki keterkaitan yang luas dengan berbagai pihak. Nah, advokasi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan individu, kelompok maupun masyarakat agar memperoleh hak, perlindungan, dukungan, serta kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Secara umum, advokasi bertujuan untuk memenuhi pengambilan keputusan kebijakan publik maupun tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Nah, melalui advokasi, berbagai aspirasi dan juga permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang sehingga dapat memperoleh perhatian dan solusi yang tepat. Dalam kehidupan sosial dan ekonomi, advokasi menjadi salah satu instrumen penting untuk menjembatani hubungan antara masyarakat dan juga pemerintah maupun pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Nah, advokasi tidak hanya dilakukan ketika terjadi masalah, tetapi juga dapat dilakukan untuk mendorong terciptanya kebijakan yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, advokasi sering digunakan oleh berbagai organisasi, lembaga swadaya masyarakat, kelompok profesi, asosiasi usaha, maupun komunitas yang memiliki kepentingan tertentu. Dalam konteks agribisnis, advokasi dapat diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan petani, pelaku usaha pertanian, kelompok tani, koperasi, maupun masyarakat yang terlibat dalam sektor agribisnis. Lalu, advokasi agribisnis ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan agribisnis, program dan regulasi yang diterapkan itu dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sistem agribisnis.
Selain itu, advokasi juga berfungsi untuk melindungi kepentingan pelaku agribisnis dari berbagai kebijakan dan tindakan yang berpotensi merugikan. Lalu, agribisnis merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai aktivitas mulai dari penyediaan sarana produksi, kegiatan budidaya, pengolahan hasil, pemasaran, distribusi, hingga konsumsi produk pertanian. Nah, karena melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda, sektor agribisnis ini sering dihadapi berbagai permasalahan yang memerlukan upaya advokasi. Permasalahan tersebut dapat berupa rendahnya harga komoditas di tingkat petani, keterbatasan akses permodalan, sulitnya memperoleh sarana produksi, kebijakan perdagangan yang kurang berpihak kepada petani, sehingga persoalan lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas pertanian. Lalu, perkembangan teknologi informasi telah memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaksanaan advokasi agribisnis. Nah, saat ini berbagai informasi dapat disampaikan dengan cepat kepada masyarakat melalui platform digital. Nah, di mana organisasi advokasi ini dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi, membangun dukungan publik, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memperjuangkan suatu isu. Namun dengan demikian, meningkatnya risiko penyebaran hoaks, informasi dan minim informasi dan berbagai bentuk manipulasi informasi yang dapat menghambat proses advokasi. Nah, keberhasilan advokasi agribisnis itu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kredibilitas organisasi atau kelompok yang melakukan advokasi. Nah, masyarakat cenderung memberikan dukungan kepada organisasi yang dianggap memiliki integritas, transparansi, serta mampu menyampaikan informasi itu secara objektif. Selain itu, keberhasilan advokasi juga dipengaruhi oleh kualitas data dan informasi yang digunakan, kemampuan membangun jaringan kerjasama, serta kemampuan berkomunikasi dengan berbagai pihak itu yang berkepentingan. Dalam praktiknya, advokasi agribisnis sering menghadapi berbagai tantangan, perbedaan kepentingan antara kelompok, perubahan kebijakan yang tidak terduga, terus tekanan dari pihak tertentu. Nah, sehingga muncullah isu negatif di media yang dapat menjadikan hambatan dalam proses advokasi. Nah, tidak jarang organisasi yang melakukan advokasi menghadapi kritik, penolakan, bahkan serangan terhadap reputasi mereka. Kondisi tersebut dapat berkembang menjadi krisis apabila risiko dan krisis ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan advokasi agribisnis. Lalu di sini ada tujuan manajemen krisis dan dalam advokasi agribisnis. Manajemen krisis merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan advokasi agribisnis, berfungsi sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai reputasi yang dapat mengganggu keberlangsungan organisasi maupun pencapaian tujuan advokasi. Nah, secara umum, tujuan utama manajemen krisis dalam meminimalkan dampak negatif dapat ditimbulkan oleh suatu krisis terhadap organisasi, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, dalam kondisi krisis, berbagai kerugian terjadi, mulai dari kerugian ekonomi, penurunan produktivitas, hilangnya kepercayaan masyarakat, hingga terganggunya hubungan kerjasama dengan berbagai pihak. Melalui penerapan manajemen krisis yang baik, dampak tersebut dapat dikurangi sehingga organisasi tetap mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Salah satu tujuan penting adalah mengapa kredibilitas organisasi itu dalam kegiatan advokasi agribisnis. Kredibilitas ini merupakan aset yang sangat berharga karena berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Ketika organisasi dianggap kredibel, maka informasi dan aspirasi yang disampaikan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Sebaliknya, jika kredibilitas organisasi menurun akibat penanganan krisis yang kurang tepat, maka dukungan masyarakat terhadap kegiatan advokasi juga dapat berkurang. Nah, selain menjaga kredibilitas, manajemen krisis juga bertujuan untuk mempertahankan kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu kegiatan advokasi dalam banyak kasus. Nah, masyarakat tidak hanya menilai hasil akhir dari suatu program, tetapi juga menilai bagaimana organisasi merespon dan mengelola pemasaran yang muncul. Oleh karena itu, organisasi juga perlu menunjukkan sikap yang transparan, bertanggung jawab, dan juga responsif dalam menghadapi krisis agar kepercayaan publik itu tetap terjaga.
Tujuan berikutnya adalah memastikan kalangan kegiatan advokasi yang sedang dilakukan. Nah, krisis seringkali menyebabkan terganggunya pelaksanaan program dan menurunnya partisipasi masyarakat, bahkan terhentinya kegiatan yang telah direncanakan. Dengan adanya manajemen krisis, organisasi dapat menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program sehingga tujuan advokasi ini dapat dicapai meskipun menghadapi berbagai hambatan. Nah, dalam era digital, tujuan manajemen krisis juga mencakup pengendalian informasi yang benar di ruang publik, penyebaran hoaks, minim informasi, dan disinformasi dapat memperburuk kondisi krisis apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, organisasi perlu mampu menyediakan informasi yang akurat, melakukan klarifikasi terhadap informasi yang salah, serta membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Nah, langkah penting untuk mencegah munculnya kepanikan dan juga menjaga stabilitas reputasi selama proses penanganan krisis berlangsung. Nah, selanjutnya adalah karakteristik krisis dalam advokasi agribisnis. Nah, salah satu karakteristik utama adalah krisis sifatnya itu tidak terduga. Meskipun beberapa risiko yang dapat diprediksi sebelumnya, banyak krisis muncul secara tiba-tiba tanpa adanya peringatan yang jelas gitu. Nah, dalam sektor agribisnis misalnya ini munculnya isu negatif mengenai suatu komoditas, perubahan kebijakan pemerintah secara mendadak, atau penyebaran informasi palsu di media sosial dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Nah, kondisi tersebut seringkali membuat organisasi tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan respon yang matang apabila tidak memiliki sistem manajemen krisis yang baik. Lalu karakteristik berikutnya adalah unsur ancaman terhadap organisasi atau kelompok yang terlibat. Nah, krisis biasanya membawa konsekuensi yang dapat merugikan berbagai aspek organisasi. Nah, di mana baik dari segi ekonomi, sosial maupun reputasi. Nah, dalam kegiatan advokasi agribisnis, ancaman tersebut dapat berupa hilangnya dukungan masyarakat, menurunnya kepercayaan publik, dan juga program yang sedang diperjuangkan. Nah, semakin besar ancaman yang ditimbulkan, maka semakin besar pula kebutuhan yang akan penanganan yang tepat dan juga cepat. Krisis juga memiliki karakteristik berupa tingkat ketidakpastian yang tinggi pada saat krisis terjadi. Nah, informasi yang tersedia seringkali belum terungkap atau bahkan saling bertentangan. Organisasi harus mengambil keputusan di tengah kondisi yang belum sepenuhnya jelas. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan langkah yang paling tepat untuk dilakukan. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengumpulkan informasi, melakukan analisis situasi, dan juga mengambil keputusan itu secara tepat menjadi faktor yang sangat penting dalam penanganan krisis. Karakteristik lain dari krisis adalah tingginya perhatian publik. Ketika suatu krisis terjadi, masyarakat, media massa, pemerintah, maupun pihak-pihak yang berkepentingan biasanya akan memberikan perhatian besar terhadap peristiwa tersebut. Nah, dalam kondisi seperti ini, perhatian yang besar terhadap dalam seperti ini, setiap tindakan yang dilakukan oleh organisasi akan menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, organisasi harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi dan juga mengambil keputusan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat memperburuk situasi. Selanjutnya, jenis-jenis krisis dalam agribisnis. Nah, yang pertama itu adalah krisis akibat hoaks dan minim informasi pangan. Nah, contohnya seperti informasi palsu mengenai kelangkaan beras atau kenaikan harga pangan seringkali menyebabkan masyarakat melakukan pembelian dalam jumlah besar secara bersamaan. Kondisi ini itu dapat memicu ketidakseimbangan antara permintaan dan juga penawaran sehingga menyebabkan harga menjadi tidak stabil. Selain itu, hoaks menyerang kualitas suatu produk pertanian dan juga dapat menimbulkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap komoditas tertentu.
Bagi organisasi advokasi agribisnis, krisis akibat hoaks ini merupakan tantangan yang cepat, akurat, dan juga berbasis fakta untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan. Nah, yang kedua adalah krisis akibat perubahan kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sektor agribisnis. Perubahan kebijakan ini yang dilakukan secara mendadak seringkali menimbulkan ketidakpastian bagi petani, pelaku usaha, maupun organisasi yang bergerak. Krisis akibat perubahan kebijakan umumnya berdampak pada aspek ekonomi karena dapat mempengaruhi harga komoditas, pendapatan petani, serta keberlangsungan usaha agribisnis. Oleh karena itu, kemampuan dalam memahami kebijakan dan juga melakukan advokasi secara efektif menjadi sangat penting. Yang selanjutnya adalah krisis reputasi komoditas agribisnis. Krisis reputasi terjadi ketika suatu komoditas atau produk pertanian mendapatkan citra negatif di mata masyarakat. Krisis ini biasanya muncul akibat tuduhan mengenai dampak lingkungan, masalah kesehatan, kualitas produk, maupun isu sosial yang berkaitan dengan proses produksi atau komoditas. Dalam beberapa kasus, informasi yang berkembang di masyarakat tidak selalu didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Namun demikian, persepsi negatif yang telah terbentuk tetap dapat mempengaruhi keputusan. Nah, selanjutnya adalah krisis akibat kegagalan program pertanian. Nah, program pembangunan pertanian seringkali dirancang untuk meningkatkan produksi kesejahteraan petani dan juga ketahanan pangan nasional. Ketika kegagalan tersebut mendapat perhatian publik, maka dapat muncul krisis kepercayaan terhadap lembaga atau organisasi. Nah, yang terlibat dalam program tersebut, masyarakat dapat mempertanyakan efektivitas kebijakan yang diterapkan serta kemampuan pihak terkait dalam mengelola program pembangunan pertanian. Krisis akibat kegagalan program memerlukan penanganan yang transparan dan juga bertanggung jawab. Organisasi juga perlu menjelaskan penyebab terjadinya permasalahan dan juga langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan serta komitmen untuk meningkatkan kualitas program di masa yang akan mendatang. Selanjutnya adalah krisis kepentingan. Nah, di mana dalam sektor agribisnis terdapat pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda seperti petani, pedagang, industri, pengelolaan, serta pemerintah. Nah, konflik kepentingan sering terjadi dalam penentuan harga komoditas, di mana pembagian keuntungan, pengelolaan sumber daya alam maupun penyusunan kebijakan pertanian. Apabila konflik bertanggung jawab berlangsung dalam waktu yang lama tanpa adanya penyelesaian, maka dapat berkembang menjadi krisis yang mempengaruhi stabilitas sektor agribisnis. Nah, yang selanjutnya adalah krisis dalam advokasi agribisnis. Nah, krisis akibat hoaks dan minim informasi. Dalam sektor agribisnis, hoaks sering muncul dalam bentuk informasi mengenai kelangkaan pangan, kenaikan harga komoditas, penggunaan bahan berbahaya, dan juga pada produksi pertanian. Nah, penanganan hoaks memerlukan strategi komunikasi yang efektif. Organisasi harus mampu menyampaikan klarifikasi yang mudah dipahami, didukung oleh data yang akurat, serta disampaikan melalui media yang banyak digunakan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya adalah krisis akibat perubahan kebijakan pemerintah. Di mana dalam kondisi seperti ini, organisasi advokasi agribisnis berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan juga pemerintah. Organisasi perlu mengumpulkan berbagai aspirasi dari petani dan pelaku usaha untuk kemudian disampaikan kepada pihak yang berwenang. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka ketidakpuasan masyarakat dapat berkembang menjadi krisis yang besar. Nah, krisis reputasi komoditas agribisnis.
Krisis reputasi biasanya muncul ketika suatu komoditas berkaitan dengan isu negatif tertentu, misalnya tuduhan bahwa suatu produk mengandung bahan berbahaya, merusak lingkungan, lalu produksi melalui praktik yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, meskipun informasi tersebut belum tentu benar, persepsi negatif yang tidak terbentuk di masyarakat itu dapat memberikan dampak yang sangat besar. Nah, selanjutnya dampak krisis terhadap advokasi agribisnis. Krisis yang terjadi dalam sektor agribisnis dapat menimbulkan berbagai dampak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak yang paling sering muncul adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi atau program yang sedang dijalankan. Hilangnya kepercayaan tersebut dapat mengurangi partisipasi masyarakat dan menghambat pencapaian tujuan advokasi. Nah, lalu strategi deteksi dini potensi krisis. Nah, deteksi dini potensi krisis merupakan langkah awal yang sangat penting dalam manajemen krisis. Kemampuan organisasi dalam mengenali tanda-tanda awal munculnya suatu masalah akan sangat menentukan keberhasilan penanganan krisis di kemudian hari. Banyak krisis yang sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi diawali oleh berbagai gejala yang sering kali dianggap sepele atau tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Nah, dalam kegiatan advokasi agribisnis, deteksi dini berfungsi sebagai alat untuk memantau berbagai perubahan yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi. Perubahan tersebut dapat berasal dari faktor ekonomi, sosial, politik, lingkungan, maupun teknologi yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan program advokasi. Nah, selain harga komoditas, perubahan kebijakan pemerintah juga menjadi salah satu sumber potensi krisis perlu diperhatikan. Kebijakan mengenai impor, ekspor, subsidi, distribusi pupuk, maupun regulasi pertanian lainnya. Nah, perkembangan media sosial juga menjadi faktor penting dalam deteksi dini. Saat ini media sosial telah menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Berbagai opini kritik, keluhan, maupun isu yang berkembang dapat mudah ditemukan melalui platform digital. Nah, pemantauan media sosial dapat membantu organisasi mengidentifikasi berbagai informasi yang berpotensi berkembang menjadi krisis. Misalnya, munculnya unggahan yang menuduh suatu produk pertanian mengandung bahan berbahaya. Nah, kritik terhadap program pemerintah di bidang pertanian atau penyebaran informasi yang mengenai kelangkaan bahan pangan. Nah, apabila informasi tersebut tidak segera ditangani, maka dapat berkembang menjadi krisis yang berdampakkan luas terhadap sektor pertanian. Nah, deteksi dini bukan hanya bertujuan untuk menemukan masalah, tetapi juga untuk menciptakan kesiapsiagaan organisasi dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Organisasi yang mampu melakukan deteksi dini secara efektif akan memiliki waktu yang lebih banyak untuk menyusun strategi, mengalokasikan sumber daya, dan mempersiapkan langkah-langkah penanganan yang diperlukan. Nah, selanjutnya adalah pembentukan tim manajemen krisis. Nah, dalam kegiatan advokasi agribisnis, pembentukan tim manajemen krisis juga menjadi sangat penting karena berbagai isu yang muncul seringkali melibatkan banyak pihak yang memiliki dampak yang luas. Tim manajemen krisis pada dasarnya itu dibentuk untuk memastikan bahwa setiap permasalahan yang muncul itu dapat ditangani. Yang selanjutnya, tanpa adanya tim yang jelas, organisasi itu seringkali mengalami kesulitan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu keputusan. Nah, yang selanjutnya adalah analisis situasi krisis. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, analisis situasi menjadi sangat penting karena permasalahan yang muncul seringkali melibatkan banyak faktor dan berbagai pemangku kepentingan. Nah, krisis itu tidak selalu muncul karena satu penyebab tunggal, melainkan dapat dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan teknologi. Nah, langkah pertama dalam
Analisis krisis adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dan berbagai sumber yang terpercaya. Informasi dapat diperoleh melalui laporan lapangan, wawancara, dan juga pihak terkait. Selanjutnya, melakukan verifikasi terhadap data yang diperoleh. Verifikasi sangat penting karena pada saat krisis berlangsung seringkali beredar berbagai informasi yang belum tentu benar. Nah, dalam proses analisis situasi, organisasi juga perlu mengidentifikasi penyebab utama terjadinya krisis. Nah, pemahaman terhadap penyebab krisis akan membantu organisasi dalam menentukan tindakan yang tepat. Selanjutnya, kita masuk kepada pernyataan resmi dan juga klarifikasi media sosial. Nah, dalam situasi krisis, komunikasi juga menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan penanganan masalah. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, akurat, dan dapat terpercaya. Pernyataan resmi memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sumber informasi pengaruh utama oleh rumor atau hoax yang beredar. Pernyataan oleh karena itu organisasi perlu menyampaikan pernyataan menjadi sumber informasi utama yang dapat dijadikan suatu rujukan oleh masyarakat, media massa maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, prinsip-prinsip penyusunan pernyataan resmi. Pernyataan resmi merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting dalam situasi krisis. Nah, salah satu prinsip utama adalah penyusunan pernyataan keakuratan informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah transparansi. Nah, di mana transparansi ini organisasi harus bersikap terbuka mengenai kondisi yang sedang terjadi. Transparansi menunjukkan bahwa organisasi memiliki komitmen untuk memberikan informasi yang jujur kepada masyarakat. Selanjutnya, klarifikasi di media sosial. Media sosial telah menjadi salah satu sarana komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam memperoleh penyebaran informasi. Nah, klarifikasi di media sosial ini merupakan upaya yang dilakukan organisasi untuk meluruskan informasi yang tidak benar atau memberikan penjelasan terhadap isu yang sedang berkembang di masyarakat. Tujuannya adalah memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang akurat sehingga tidak terpengaruh oleh rumor atau berita palsu. Nah, contoh pernyataan resmi dalam situasi krisis agribisnis. Nah, contohnya itu kelangkaan isu kelangkaan beras di masyarakat. Nah, pernyataan resminya, sehubung dengan beredarnya informasi mengenai kelangkaan beras di beberapa wilayah, kami menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan data dan instansi terkait, ketersediaan stok beras saat ini masih berada dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Adapun keterlambatan distribusi yang terjadi di beberapa daerah disebabkan oleh kendala transformasi yang bersifat sementara dan sedang dalam proses penanganan. Kami menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena dapat mempengaruhi stabilitas distribusi dan harga pangan. Kami juga mengajak masyarakat untuk memperoleh informasi dari sumber resmi yang terpercaya serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Organisasi bersama pemerintah dan pihak terkait akan terus melakukan pemantauan guna memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Berdasarkan contoh tersebut, dapat dilihat bahwa pernyataan resmi memuat penjelasan mengenai kondisi yang sebenarnya, penyebab masalah, dan langkah yang sedang dilakukan serta imbauan kepada masyarakat. Nah, contoh hoax yang mengenai produksi cabai mengandung bahan berbahaya. Nah, pernyataannya,
Menanggapi informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan penggunaan bahan berbahaya pada produk cabai yang dipasarkan oleh petani di wilayah tertentu, kami menyampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi terkait dan laboratorium yang berwenang. Tidak ditemukan penggunaan bahan berbahaya sebagaimana yang diberitakan. Kami menghimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Organisasi bersama pemerintah daerah dan kelompok tani akan terus melakukan pengawasan terhadap proses budidaya dan distribusi produk pertanian guna menjaga kualitas dan keamanan pangan. Informasi resmi terkait perkembangan isu ini akan disampaikan melalui saluran komunikasi resmi organisasi. Nah, contoh pertanyaan tersebut menunjukkan bagaimana organisasi memberikan klarifikasi terhadap hoaks yang beredar di masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada studi kasus. Nah, di mana di sini judulnya krisis kelangkaan pupuk bersubsidi di Indonesia. Nah, pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang memiliki peran penting dalam kegiatan pertanian. Ketersediaan pupuk yang cukup dan tepat waktu dapat membantu peningkatan produktivitas tanaman serta mendukung keberhasilan usaha tani. Di Indonesia, pemerintah memberikan subsidi pupuk sebagai bentuk dukungan kepada petani agar dapat memperoleh pupuk dengan harga yang lebih terjangkau. Kebijakan pupuk bersubsidi diharapkan mampu membantu meningkatkan produksi pertanian, menjaga ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, isu kelangkaan pupuk subsidi menjadi salah satu permasalahan yang sering dikeluhkan oleh petani di berbagai daerah. Banyak petani yang mengalami kesulitan memperoleh pupuk sesuai kebutuhan, terutama pada saat musim tanam. Kondisi ini menyebabkan munculnya keresahan di kalangan petani, karena pupuk merupakan faktor produksi yang sangat menentukan keberhasilan budidaya tanaman. Nah, kelangkaan pupuk bersubsidi tidak hanya berdampak pada petani, tetapi juga mempengaruhi sektor agribisnis serta secara keseluruhan. Ketika petani tidak memperoleh pupuk yang cukup, produktivitas tanaman dapat menurun sehingga terdampak pada pendapatan petani dan juga ketersediaan hasil pertanian. Nah, kronologi krisis kelangkaan pupuk bersubsidi. Permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi sebenarnya telah terjadi selama beberapa tahun dan muncul secara berulang di berbagai daerah Indonesia. Namun, isu ini menjadi semakin menonjol ketika banyak petani melaporkan kesulitan memperoleh pupuk pada saat musim tanam berlangsung. Nah, pada awalnya, keluhan petani muncul karena pupuk yang tersedia di kios resmi tidak mencukupi kebutuhan mereka. Banyak petani harus menunggu dalam waktu yang cukup lama untuk memperoleh pupuk atau membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Kondisi ini menyebabkan biaya produksi pertanian itu meningkat dan juga mengurangi keuntungan yang diperoleh petani. Nah, seiring berjalannya waktu, berbagai laporan mengenai keterbatasan pupuk mulai muncul di media massa dan media sosial. Petani dari berbagai daerah menyampaikan bahwa kuota pupuk diterima tidak sesuai dengan kebutuhan lahan yang mereka miliki. Beberapa kelompok petani bahkan mengaku hanya memperoleh sebagian kecil dari jumlah pupuk yang diajukan sebelumnya. Pemerintah kemudian menjelaskan bahwa keterbatasan pupuk bersubsidi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan anggaran subsidi, peningkatan kebutuhan pupuk nasional, serta perubahan kebijakan penyaluran pupuk. Selain itu, pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap komoditas yang berhak menerima subsidi sehingga tidak semua petani dapat memperoleh pupuk seperti sebelumnya. Nah, di tengah kondisi tersebut muncullah berbagai spekulasi mengenai penyebab kelangkaan pupuk. Nah, sebagian masyarakat menduga adanya penyimpanan distribusi, sementara yang lain menilai bahwa permasalahan terjadi akibat ketidaksesuaian data penerima pupuk bersubsidi.
Nah, berbagai informasi yang beredar semakin meningkatkan perhatian publik terhadap isu pupuk bersubsidi. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melakukan berbagai langkah seperti memperbaiki sistem pendataan petani melalui RBKK, meningkatkan pengawasan distribusi, serta melakukan koordinasi dengan produsen dan distribusi pupuk. Nah, serta melakukan koordinasi dengan produsen pupuk. Meskipun berbagai tantangan masih ditemukan di lapangan sehingga keluhan petani itu tetap muncul di beberapa wilayah. Nah, analisis pemangku kepentingan atau stakeholder analysis. Nah, di mana krisis kelangkaan pupuk bersubsidi merupakan permasalahan yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Setiap stakeholder memiliki peran bertanggung jawab, pengaruh tertentu dalam sistem penyaluran pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, analisis stakeholder diperlakukan untuk memahami hubungan antar pihak yang terlibat serta mengetahui bagaimana kontribusi masing-masing stakeholder dalam penyebab maupun penyelesaian krisis. Selanjutnya, petani sebagai penerima manfaat utama. Nah, petani merupakan stakeholder utama dalam program pupuk bersubsidi karena mereka adalah pihak yang secara langsung menerima manfaat dari kebijakan tersebut. Tujuan utamanya pemberian yang lebih terjangkau sehingga biaya produksi dapat ditekan dan produktivitas petani itu dapat meningkat. Nah, selain dampak terhadap produksi, kelangkaan pupuk juga meningkatkan beban ekonomi petani. Banyak petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang lebih tinggi. Nah, kelompok tani, di mana kelompok tani ini berfungsi sebagai penghubung antar petani dan juga pemerintah. Selain membantu proses administrasi, kelompok tani juga berperan dalam mendistribusikan informasi mengenai kebijakan pupuk dan juga kepada anggotanya. Nah, selanjutnya penyuluh pertanian. Nah, di mana penyuluh pertanian ini keberadaan penyuluh pertanian yang aktif reputasi dapat membantu mengurangi kesalahpahaman serta meningkatkan komunikasi antar pemerintah dan juga masyarakat tani. Nah, selanjutnya distributor dan kios pupuk resmi. Dalam beberapa kasus, distributor dan kios menjadi sarana kritik ketika terjadi kelangkaan pupuk di tingkat petani. Masyarakat sering mengaitkan keterbatasan pupuk dengan proses distribusi yang dianggap kurang lancar. Meskipun demikian, distributor dan kios juga menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan stok, keterlambatan pengiriman, serta perubahan kebijakan yang mempengaruhi proses penyaluran. Selanjutnya adalah Pupuk Indonesia dan produsen pupuk. PT Pupuk Indonesia berserta anak perusahaannya merupakan produsen utama pupuk bersubsidi di Indonesia. Perusahaan ini bertanggung jawab dalam memproduksi, mengelola, dan menyalurkan pupuk sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dalam kasus kelangkaan pupuk, PT Pupuk Indonesia memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan ketersediaan stok nasional. Perusahaan harus memastikan bahwa produksi pupuk itu berjalan sesuai dengan kebutuhan serta distribusi dapat dilakukan secara efektif. Lalu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh terbesar dalam sistem pupuk bersubsidi. Nah, sementara itu pemerintah daerah berperan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan di lapangan serta mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh petani. Organisasi, advokasi, dan akademisi. Organisasi advokasi pertanian, perguruan tinggi, dan akademisi memiliki peran sebagai pihak yang memberikan masukan, kritik, serta rekomendasi terhadap kebijakan pupuk bersubsidi. Melalui penelitian dan kajian ilmiah, akademisi dapat membantu mengidentifikasi akar berdasarkan serta menawarkan solusi yang efektif, sementara organisasi advokasi berfungsi menyampaikan aspirasi kepada petani, pemerintah sehingga kebijakan yang dibuat lebih sesuai dengan kebutuhan.
Nah, selanjutnya distributor dan kios pupuk resmi. Nah, meskipun distributor dan kios juga menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan stok, keterlambatan. Nah, dari spesifik manajemen krisis, distribusi dan kios memiliki peran penting dalam menjaga pencairan pasokan serta memastikan pupuk tersedia sesuai dengan petani. Nah, kesimpulan dari analisis stakeholder berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa krisis kelangkaan pupuk bersubsidi melibatkan berbagai stakeholder yang memiliki peran dan kepentingan yang berbeda-beda. Petani membutuhkan pupuk untuk menjaga produktivitas usaha tani, kelompok tani, dan penyuluh membantu proses pendataan dan pendampingan. Distributor serta produsen bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan juga distribusi pupuk, sementara pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan. Nah, kompleksitas hubungan antar stakeholder menunjukkan bahwa penyelesaian krisis pupuk bersubsidi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama yang baik antar seluruh stakeholder agar sistem penyaluran pupuk dapat berjalan lebih efektif dan juga mampu memenuhi kebutuhan petani secara berkelanjutan. Nah, analisis penyebab krisis kelangkaan pupuk bersubsidi. Krisis kelangkaan bersubsidi merupakan permasalahan yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Nah, permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah pupuk yang tersedia, tetapi juga menyangkut aspek kebijakan, distribusi, pendapatan petani, pengawasan, serta komunikasi aspek kebijakan, distribusi, dan komunikasi antar pemerintah dan juga masyarakat. Melalui analisis akar masalah dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi permasalahan sehingga solusi yang dirumuskan dapat lebih tepat dan juga tepat sarana dan juga berkelanjutan. Nah, keterbatasan anggaran subsidi pupuk. Nah, di sisi lain, kebutuhan pupuk nasional itu terus meningkat, sering bertambahnya luas lahan pertanian dan juga meningkatnya aktivitas budidaya tanaman. Nah, akibatnya pemerintah harus menetapkan kuota pupuk bersubsidi yang jumlahnya itu terbatas. Kondisi ini sering menimbulkan keluhan dari petani karena pupuk yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan lahan yang mereka usahakan. Nah, distribusi pupuk yang tidak merata. Distribusi merupakan salah satu aspek yang paling penting untuk menjaga yang dalam kasus kelangkaan pupuk subsidi. Distribusi merupakan salah satu aspek yang paling menjadi sorotan dalam kasus kelangkaan pupuk bersubsidi. Meskipun pupuk tersedia di tingkat produsen, proses distribusi menuju petani tidak selalu berjalan dengan lancar. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi geografis yang beragam. Nah, akibatnya beberapa wilayah yang mengalami keterlambatan distribusi sehingga pupuk tersedia pada saat petani membutuhkannya. Nah, penyalahgunaan dan penyelewengan pupuk bersubsidi. Bentuk penyelewengan dapat berupa penjualan pupuk bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak, distribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan, maupun praktik lainnya yang menyebabkan pupuk tidak sampai kepada petani. Nah, selanjutnya analisis akar masalah dari perspektif manajemen krisis. Jika dianalisis secara menyeluruh, akar masalah kelangkaan pupuk bersubsidi dikelompokkan ke dalam 4 aspek utama. Pertama, aspek kebijakan yang berkaitan dengan keterbatasan anggaran dan penetapan kuota subsidi. Kedua, aspek administrasi yang berkaitan dengan pendataan petani melalui RDKK. Ketiga, aspek distribusi yang berkaitan dengan penyaluran pupuk hingga ke tingkat petani. Keempat, aspek komunikasi yang berkaitan dengan penyampaian informasi dan juga sosialisasi kebijakan. Nah, dari 4 aspek tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Ketika kuota pupuk terbatas, distribusi juga menjadi lebih sensitif. Ketika data petani tidak akurat, alokasi
pupuk menjadi tidak tepat sasaran. Dan yang ketiga, komunikasi tidak berjalan dengan baik, masyarakat menjadi sulit memahami penyebab permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, penyelesaian krisis pupuk bersubsidi melakukan pendekatan yang terintegrasi dan melibatkan seluruh stakeholder yang terkait. Nah, kesimpulan analisis penyebab krisis berdasarkan hasil analisis terdapat bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, yaitu keterbatasan anggaran subsidi, ketidaksesuaian data penerima, distribusi yang tidak merata, potensi penyalahgunaan pupuk, meningkatnya kebutuhan pupuk nasional, serta kurang optimalnya komunikasi kebijakan. Nah, kompleksitas faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa krisis pupuk bersubsidi merupakan permasalahan multidimensi yang memerlukan penanganan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan memahami akar penyebab krisis secara lebih mendalam, pemerintah dan stakeholder terkait dapat merancang strategi penanganan yang lebih efektif sehingga bertujuan program subsidi pupuk dapat tercapai dan juga kesejahteraan petani terus dapat ditingkatkan. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari studi kasus ini. Krisis kelangkaan pupuk bersubsidi merupakan salah satu permasalahan penting dalam sektor pertanian Indonesia yang memberikan dampak langsung terhadap produktivitas usaha tani, pendapatan petani, serta ketahanan pangan nasional. Nah, sebagai salah satu negara produksi utama dalam kegiatan budidaya, ketersediaan pupuk memiliki peran yang sangat menentukan dalam keberhasilan produksi pertanian. Oleh karena itu, ketika terjadi gangguan dalam sistem penyediaan dan distribusi pupuk bersubsidi, dampaknya dapat dirasakan secara luas oleh sebagai pihak yang terlibat dalam sektor agribisnis. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa krisis kelangkaan pupuk bersubsidi bukanlah permasalahan yang muncul akibat satu faktor saja. Krisis ini merugikan hasil dari kombinasi berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti keterbatasan anggaran subsidi, ketidaksesuaian data penerima manfaat, distribusi yang belum optimal, meningkatnya kebutuhan pupuk nasional, potensi penyalahgunaan pupuk bersubsidi, dan juga efektivitasnya komunikasi kebijakan kepada masyarakat. Nah, analisis stakeholder menunjukkan bahwa krisis ini melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Petani sebagai penerima manfaat utama membutuhkan pupuk untuk menjaga produktivitas usaha mereka. Kelompok tani penyuluh berperan dalam pendapatan serta pendampingan petani, distributor dan produsen pupuk bertanggung jawab serta penyediaan dan penyaluran pupuk. Sementara itu, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penyusunan kebijakan pengalokasian subsidi serta pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Nah, dengan memahami penyebab, dampak, serta strategi penanganan yang telah dilakukan, diharapkan seluruh pihak yang dapat mengambil pembelajaran berharga untuk memperbaiki sistem pupuk bersubsidi di masa yang akan datang. Melalui penerapan manajemen krisis yang efektif dan advokasi agribisnis yang berkelanjutan, sektor pertanian Indonesia diharapkan mampu menjadi lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan serta mampu mendukung terciptanya ketahanan pangan dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.